Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiana Octaviola, mahasiswa dengan NIM 202400808069 dari kelas Manajemen Internasional, kelompok 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh para pemateri pada acara ospek ini. Materi yang saya akan bahas meliputi pengantar etika, peluang karir bagi lulusan manajemen, dan juga tentang perjalanan public speaking. Mari kita mulai dengan materi pertama. Yang ke-1, pematerinya adalah Bapak Aji Kalfajrini tentang pengantar etika. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengantar etika. Etika pada dasarnya adalah aturan atau norma yang mengatur bagaimana seseorang bertindak dalam kehidupan sosial dan profesional. Etika seringkali disebut sebagai tata krama atau pedoman moral yang membantu kita dalam mengambil keputusan yang baik dan benar dalam berbagai situasi. Dalam berbagai kehidupan sehari-hari, etika menjadi landasan yang sangat penting. Apalagi dalam menjaga hubungan yang harmonis antar individu maupun kelompok. 1. Definisi etika. Pengertian dasar etika adalah seperangkat prinsip yang menentukan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Fokus utama etika adalah pada nilai-nilai yang mendasari tindakan hak kita. Hal ini berperan besar dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan moralitas. Etika juga berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, apalagi bidang kehidupan baik dalam lingkungan profesional, akademis, ataupun kehidupan pribadi. 2. Konsep dasar etika, ada beberapa konsep, yaitu dalam beretika, yaitu moralitas, menilai tindakan manusia berdasarkan apa yang dianggap benar atau salah. 2. Keadilan, mengutamakan keseimbangan dan hak yang sama bagi setiap orang. Dan yang ketiga, tanggung jawab, menyadari konsekuensi dari tindakan kita dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dan untuk sejarah etika, zaman kuno, pada zaman ini, etika lebih berfokus pada ajaran dari para filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang memandang etika sebagai cara hidup yang baik dan benar. Dan buat abad pertengahan, etika di zaman ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama dengan penekanan pada moralitas yang berlandaskan pada hukum ilahi. Dan untuk yang ketiga, di zaman modern, di era ini, etika lebih cenderung membahas tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan keadilan sosial. Di samping itu, untuk yang keempat ada jenis-jenis etika. Etika dermatologi, etika yang berhubungan dengan dunia medis dan kesehatan. Dan untuk yang kedua, etika teknologi, etika yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dan untuk etika yang kelima, itu penting banget ya guys. Pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena membantu kita untuk membuat pengambilan keputusan yang tepat. Apalagi dalam setiap keputusan yang kita buat, etika memberi panduan tentang apa yang benar dan yang salah. Pengembangan diri dengan berpegang pada nilai-nilai etika, kita bisa terus berkembang menjadi individu yang lebih baik. Dan untuk sebenarnya kita juga butuh tanggung jawab sosial. Etika juga melibatkan peran kita dalam masyarakat dan bertanggung jawab atas tindakan kita terhadap orang lain. Dan untuk yang keenam, tantangan dalam beretikan ini kita seringkali menghadapi tantangan seperti relativitas nilai. Setiap budaya memiliki nilai-nilai yang berbeda dan ini bisa menyebabkan perbedaan dalam penafsiran etika. Dan untuk yang kedua ada konflik kepentingan. Seringkali ada pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dan yang ketiga, ambiguitas situasi.
ada situasi di mana keputusan yang harus diambil tidak jelas dan etika bisa memberikan panduan yang ambigu. Dan untuk yang ketujuh ada yang namanya etika di kampus, dan etika di kampus terbagi menjadi kedua kategori, yaitu etika akademis dan non-akademis. Kesatunya prinsip yang harus diterapkan oleh komunitas akademis dalam menjalankan kegiatan belajar, mengajar seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk etika non-akademis mengacu pada prinsip moral dan perilaku yang harus diterapkan di lingkungan kampus serta di dunia kerja secara profesional. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang harmonis, produktif, dan penuh integritas. Dan untuk yang kedua, pemateri kedua dari Dr. Selamat Sutrisno, dia membahas tentang peluang karir S1 untuk manajemen. Materi kedua yang kita bahas tentang peluang karir ini sebagai lulusan dari program studi ini, apa sih yang bisa kita lakuin? Ada berbagai bidang pekerjaan yang relevan dan sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Satu, di bidang pekerjaan yang relevan dalam perihal keuangan bagi yang tertarik dengan dunia perbankan atau investasi. Yang kedua, ada sumber daya manusia, menjadi profesional di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Dan untuk yang ketiga, business development, mengembangkan peluang bisnis baru untuk perusahaan. Dan untuk yang keempat, kita bisa menjalankan kerja di pemasaran, berkarir dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Dan untuk yang kedua, profil lulusan S1 manajemen, lulusan dari program studi manajemen diharapkan memiliki kemampuan dalam satu analisis, kemampuan untuk menganalisis data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dan kedua, kita butuh banget komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, kolaborasi, kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang keempat, adaptasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja. Di samping itu ada keterampilan yang dibutuhkan. Satu, keterampilan teknis, termasuk diantaranya analisis data, pemasaran digital, dan perencanaan keuangan. Untuk yang keduanya, soft skill, keterampilan seperti komunikasi yang efektif, kepemimpinan, kerja tim, serta keterampilan interpersonal yang baik. Dan untuk yang keempat, ada pengembangan karir profesional. Untuk terus mengembangkan karir, kita perlu mengikuti berbagai kursus, sertifikasi, program magang, dan mentoring. Selain itu, membangun jaringan profesional melalui konferensi, acara, dan platform seperti LinkedIn or Gladlin. Buat pemateri ketiga, ada Bapak Taufik Murhadi, memulai perjalanan public speaking temanya. Materi ketiga adalah tentang bagaimana memulai perjalanan dalam public speaking. Bagi banyak orang, berbicara di depan umum bisa sangat menantang, namun dengan persiapan yang baik, hal ini bisa dikuasai. Kesatu, kita harus memahami audiens sebelum berbicara. Kita harus benar-benar memahami siapa audien kita. Audien yang berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda juga. Apalagi kalau kita beda orang gitu. 2, menyusun materi yang menarik agar audiens tidak merasa bosan. Kita perlu menyusun materi yang tidak hanya relevan, tetapi juga menarik dan mudah dipahami. Dan untuk yang ketiga, mengembangkan kemampuan verbal. Kemampuan verbal ini sangat penting, seperti intonasi, suara, cara pembawaan yang baik, serta penyampaian yang jelas. Dan untuk yang keempat, mengelola kecemasan untuk mengatasi rasa gugup atau demam panggung. Kita bisa berlatih dengan cara yang efektif, seperti menggunakan teknik pernapasan dan latihan mental. Dan untuk yang kelima, mengoptimalkan penggunaan alat bantu visual, menggunakan alat bantu seperti
foto, video, atau slide presentasi untuk membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Dan untuk yang keenam, membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri dibangun melalui latihan, evaluasi, dan terus memperbaiki diri setelah setiap kesempatan berbicara di depan umum. Dan untuk penutupnya mungkin demikianlah rangkuman materi-materi yang telah disampaikan oleh para pemateri. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan wawasan yang berguna bagi kita semua. Terutama dalam mengembangkan etika yang baik, mempersiapkan karir di dunia manajemen, dan meningkatkan kemampuan public speaking. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga sukses dalam perjalanan akademis dan karir kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.